Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Regina Yovita Yuniarti, kelas 21A dengan NPM 211240066, ingin mempresentasikan mengenai hasil ATS untuk matkul kepabeanan dan ekspor impor yang telah saya kerjakan. Untuk soal pertama, jelaskan prosedur ekspor salah satu jenis produk. Prosedur ekspor yang saya gunakan untuk hasil ATS sendiri yaitu prosedur ekspor batu bara. Batu bara sendiri merupakan salah satu komoditi terbesar ekspor di Indonesia. Untuk prosedurnya, tahap pertama yaitu izin dan kontrak. Dengan memiliki IUP terdaftar sebagai IT batubara dengan memenuhi kuota DMO dan membuat sales kontrak dengan buyer luar negeri. Lalu yang tahap kedua yaitu verifikasi teknis dengan mengajukan persetujuan ekspor atau PE di INSW. Surveyor independen memeriksa kargo dan menerbitkan laporan surveyor atau LS. Ya, lalu tahap ketiga yaitu kepabeanan atau PEB. Dengan mensubmit pemberitahuan ekspor barang atau PEB dan dokumen seperti invoice BL, membayar royalti dan PNBP kepada negara. Lalu tahap yang keempat yaitu clearance pabean dengan memperoleh nota persetujuan ekspor atau NPE. Kapal diizinkan memuat batu bara dan berangkat. Realisasi ekspor dilaporkan. Untuk nomor kedua, berdasarkan soal nomor satu, jelaskan kategori barang ekspor tersebut dan sebutkan satu negara tujuan ekspornya. Kategori negara tujuannya sendiri yaitu batu bara adalah SDA, mineral dan energi. Statusnya barang ekspor barang bebas atau bersyarat. Diperbolehkan ekspor asal memenuhi syarat ketat seperti DMO dan laporan surveyor. Negara tujuan utamanya sendiri yaitu India dan Cina, yang adalah importer terbesar batu bara Indonesia. Lalu diikuti dengan Jepang, Korea Selatan, dan Vietnam. Soal ketiga yaitu jika kapal terlambat datang 2 hari dan jadwal yang seharusnya, dari jadwal yang seharusnya, pihak mana yang harus bertanggung jawab? Bagaimana solusi yang Anda berikan? Untuk soal nomor tiga, tanggung jawabnya sendiri telah ditentukan dan dikesepakati dengan Incoterms. Untuk pihak pengangkut, jika telat murni akibat operasional pelayaran seperti mesin rusak, cuaca di perjalanan sebelumnya, pengangkut bertanggung jawab dan dapat dikenakan denda keterlambatan. Lalu untuk pihak eksportir, jika kapal tiba namun kargo atau dokumen tidak siap, sehingga loading telat 2 hari, maka eksportir wajib membayar denda, penalti atau demurrage. Lalu yang ketiga, keadaan kahar. Jika telat karena cuaca ekstrim pelabuhan, umumnya tidak ada pihak yang sepenuhnya disalahkan. Biaya ditanggung bersama atau asuransi. Solusi untuk keterlambatannya sendiri dengan komunikasi dan renegosiasi. Dengan memberitahukan buyer dan pihak pelabuhan segera untuk menyusun ulang jadwal jadwal laycan secara kooperatif. Lalu yang kedua, aktifkan klausal kontrak dengan menerapkan pasal demurrage atau penalti sesuai kontrak. Lalu membuat catatan kronologis resmi untuk klaim asuransi. Lalu yang ketiga yaitu contingency plan. Jika kondisi kritis, siapkan tongkang alternatif atau tumpuk kargo di fasilitas penimbunan sementara. Lalu yang terakhir yaitu untuk pencegahan yang kedepannya dengan selalu berikan buffer time atau waktu cadangan selama 3 atau 5 hari dan menggunakan sistem live tracking kapal. Untuk soal keempat, dalam kegiatan ekspor,
Fasilitas kepabeanan apa saja yang dapat dimanfaatkan oleh eksportir untuk memperlancar proses pengiriman barang? Jelaskan manfaatnya. Untuk nomor 4, fasilitas kepabeanan dan manfaatnya. Yang pertama itu fasilitas KITE. Fasilitas itu ke KITE, kemudahan impor tujuan ekspor dengan manfaat pembebasan bea masuk impor bahan baku atau mesin penunjang. Berguna bagi tambang yang memiliki unit pengolahan untuk menekan harga pokok. Lalu yang kedua yaitu kawasan berikat dan PLB, fasilitas tempat penimbunan berikat. Manfaatnya sendiri, penangguhan pajak logistik. Sangat aman menimbun batu bara sementara jika terjadi kasus kapal telat tanpa harus langsung membayar pajak. Lalu yang ketiga yaitu status AEO. Fasilitasnya Authorized Economic Operator. Manfaatnya sendiri, reputasi kepatuhan tinggi. Eksportir mendapat jalur hijau. Prioritas dokumen dan clearance sangat cepat dari Bea Cukai. Sekian dari presentasi ATS kepabeanan dan eh, ekspor impor. Jika ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf dan terima kasih.